大輝のことが好き。今すぐ返事を。そうだね。はい、今ドキドキした。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao no Hako episode 14 dan 15. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Chinatsu dan juga timnya yang kini tengah menyiapkan diri untuk pertandingan besok. Lalu setelah mendapatkan pengarahan dari pelatih, di sini Nagisa pun mengatakan kepada Chinatsu bahwa pertandingan ini adalah pertandingan terakhir dari kakak kelas mereka karena sebentar lagi mereka akan masuk ke jenjang perkuliahan. Spontan di sini Chinatsu pun merasa agak sedih karena ia akan berpisah dengan tim yang menurutnya sudah solid ini. Oleh sebabnya di sini Chinatsu akan berjuang sekuat tenaga agar ia bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya dan juga timnya. Apalagi sebelumnya Chinatsu telah mendapatkan semangat dari Taiki sehingga ia harus berjuang lebih giat dalam pertandingan basket besok. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan rekan-rekan bulu tangkis dari Taiki yang saat ini terlihat agak kecewa, yang mana karena Haryu telah gagal masuk ke tingkat nasional sehingga mereka hanya berharap kepada tim basket putri saja. Lalu setelah usai latihan, di sini Taiki teringat dengan Chinatsu yang pada jam 4 sore nanti akan menjalankan pertandingan basket. Dan ketika Taiki yang tengah melamun memikirkan Chinatsu, tiba-tiba di sini ia pun bertemu dengan Hina yang baru saja melaporkan hasil pertandingannya di tingkat nasional. Lalu di saat Taiki mencoba bertanya tentang hasil pertandingan senam dari Hina, rupanya di sini Hina malah mencoba mengalihkan perhatian dengan Hina yang meminta Taiki untuk mentraktirnya jajan. Kemudian setelah Taiki mentraktir Hina, di sini Taiki merasa agak cemas jika Hina di sini benar-benar kalah dalam pertandingan senam. Lalu setelahnya di sini Hina pun akhirnya mengatakan kepada Taiki bahwa dirinya berhasil masuk peringkat ketiga cabang senam tingkat nasional. Seketika Taiki di sini pun merasa takjub dengan Hina karena Hina berhasil menjadi orang nomor 3 di negara Jepang. Namun di sini Hina tentu merasa kurang puas karena dirinya tidaklah menjadi yang nomor 1. Tapi meski begitu, di sini Hina juga tetap merasa cukup senang karena ia berhasil menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lantas kini Hina mengajak Taiki pergi ke taman sambil menghabiskan jajanan dari Hina tadi. Kemudian di sini Taiki teringat dengan Chinatsu yang saat ini harusnya sudah menjalankan pertandingannya. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Chinatsu yang kini sedang serius dalam pertandingan pertamanya. Dan di sini sepertinya Chinatsu merasa agak panik karena timnya saat ini ketinggalan 1 poin dari tim lawan. Yang mana karena tim Chinatsu sedang bertanding melawan tim yang juara di tahun lalu, sehingga Chinatsu dan juga timnya harus berjuang lebih keras dalam pertandingan kali ini. Lalu kita diperlihatkan Taiki dan juga Hina yang kini sedang berada di sebuah taman. Lantas di sini Hina mencoba menantang Taiki untuk bermain lempar sepatu dari ayunan. Yang mana karena Hina tahu bahwa Taiki saat ini sedang cemas dengan pertandingan Chinatsu, sehingga Hina ingin membuat permainan kecil-kecilan dengan Taiki. Dan yang kalah nantinya harus menceritakan hal yang memalukan bagi mereka yang belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Dan karena Taiki tidak ingin merusak suasana hati dari Hina yang sedang merasa senang, sehingga di sini Taiki pun mau meladeni permainan dari Hina tersebut. Lalu setelah Taiki melempar sepatunya dari ayunan, di sini Taiki pun malah dibuat cukup terkejut karena sepertinya Hina sengaja hanya membuang sepatunya tepat di hadapan Hina. Dan karena yang kalah di sini adalah Hina, sehingga di sini Hina pun mengatakan kepada Taiki bahwa sebenarnya dirinya suka terhadap Taiki. Spontan di sini Taiki pun tidak bisa berkata-kata setelah mendengar pernyataan tiba-tiba dari Hina tersebut. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Chinatsu yang saat ini rupanya telah gagal dalam mencetak poin di detik-detik terakhir. Dan karena tim Chinatsu kalah 1 poin dari tim lawan,
sehingga Chinatsu dan timnya harus beranjak kaki pada hari ini juga. Seketika Chinatsu pun di sini merasa sangat bersedih bersamaan dengan putusnya gelang kaki dari Chinatsu yang sebelumnya ia pasang juga kepada Taiki. Dan di sisi lain, setelah Hina menyatakan perasaannya kepada Taiki, di sini Hina pun mengatakan kepada Taiki bahwa Taiki tidak perlu buru-buru menjawab perasaannya. Yang mana karena Hina mengetahui Taiki suka kepada Chinatsu, sehingga Taiki bisa memikirkannya dengan matang-matang. Lalu di saat Taiki yang sedang perjalanan pulang, di sini Taiki pun baru sadar bahwa selama ini sikap aneh dari Hina karena sebenarnya Hina diam-diam suka kepada Taiki. Lalu setibanya Taiki di rumah, di sini ia pun mendapat kabar buruk dari ibunya bahwa hari ini Chinatsu kalah dalam pertandingan pertamanya. Spontan Taiki di sini merasa cukup prihatin dengan bagaimana keadaan dari Chinatsu saat ini. Lalu pada keesokan harinya, di sini Taiki pun dibuat baper ketika bertemu dengan Hina di sekolah karena Hina yang kemarin menyatakan perasaannya kepada Taiki. Dan di saat yang sama ketika Hina membahas kejadian kemarin di taman, ternyata Chinatsu mendengar perkataan dari Hina dari belakang sehingga membuat Chinatsu pun di sini merasa agak shock setelah mengetahui Hina yang telah menyatakan perasaannya kepada Taiki. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan rekan basket Chinatsu yang kini sedang merayakan ultah dari Chinatsu. Kyo yang tahu pun di sini mencoba bertanya kepada Taiki apakah Taiki sudah menyiapkan hadiah ultah untuk Chinatsu. Dan ternyata di sini Taiki belum membelikan hadiah karena ia masih bingung untuk membelikan hadiah apa yang cocok untuk Chinatsu. Lalu di sini Taiki tiba-tiba dilempar bola oleh Hina karena Hina di sini sepertinya sedang ingin caper kepada Taiki. Lantas di sini Taiki ingin mengajak Hina pergi ke tempat yang sepi karena ia ingin berbicara sesuatu dengan Hina. Dan ternyata di sini Taiki ingin meminta izin kepada Hina bahwa dirinya akan tetap mengejar Chinatsu karena dirinya saat ini masih suka kepada Chinatsu. Lantas di sini Hina pun mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan Hina di sini meminta kepada Taiki agar tidak bersikap canggung seperti ini lagi ketika sedang bersamanya. Lalu ketika Hina pergi keluar, di sini sepertinya Kyo sudah tahu tentang Hina yang menyatakan perasaannya kepada Taiki. Yang mana di sini Kyo pun merasa bahwa hubungan Taiki dan Hina tetap akan terasa canggung karena Taiki yang kini masih suka kepada Chinatsu. Lalu di saat yang sama, karena tahun depan kakak kelas dari Chinatsu sudah masuk ke jenjang perkuliahan, maka status ketua tim basket nantinya akan diberikan kepada Chinatsu. Chinatsu yang tahu pun di sini akan berjuang sekuat tenaga agar dirinya tidak mengecewakan kepercayaan dari rekan-rekan timnya. Namun di sini Nagisa pun merasa bahwa sebenarnya Chinatsu di sini merasa terbebani karena setelah kekalahannya kemarin sehingga membuat Chinatsu harus berjuang keras untuk membawa tim basketnya di tahun selanjutnya. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Di saat Chinatsu yang sehabis latihan, kini ia pun ditelepon ibunya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Chinatsu. Lantas ketika mendengar suara Chinatsu, di sini ibu Chinatsu pun menyadari bahwa Chinatsu di sini merasa sedih karena kekalahannya pada pertandingan kemarin. Kemudian di sini Chinatsu pun bercurhat kepada ibunya tentang yang sedang Chinatsu rasakan saat ini. Ibu Chinatsu yang tahu pun lantas mencoba menyemangati Chinatsu agar Chinatsu tidak mudah menyerah dengan keadaannya saat ini. Lalu setelahnya tiba-tiba Chinatsu dikejutkan dengan Taiki yang kini sudah berada di belakangnya Chinatsu. Dan ternyata di sini Taiki sengaja mengikuti Chinatsu karena ia ingin memberikan sesuatu kepada Chinatsu. Lantas kini Taiki mencoba mengajak Chinatsu menuju ke pantai agar Chinatsu saat ini bisa menenangkan diri. Lalu setibanya mereka di pantai, di sini Chinatsu benar-benar merasa senang karena akhirnya ia bisa rehat sejenak dari bebannya saat ini. Kemudian setelah mereka puas bermain air laut, di sini Taiki memberikan kue ulang tahun kepada Chinatsu yang baru saja Taiki beli sebelum ke sini. Chinatsu yang tahu pun di sini tentu merasa sangat senang dengan hadiah yang diberikan Taiki kepada dirinya. Dan setelahnya di sini mereka pun menikmati bersama kue ulang tahun tersebut.
Beberapa saat pun berlalu. Saat ini Taiki dan Chinatsu tengah kehujanan ketika mereka berdua tengah menuju ke stasiun. Namun di saat mereka melihat papan pengumuman di stasiun, rupanya kereta selanjutnya tidak akan beroperasi karena salah satu jalurnya terkena longsor akibat hujan lebat. Dan karena tidak ada pilihan lain, kini akhirnya mereka pun menginap di sebuah penginapan dekat sini. Namun yang membuat Taiki di sini merasa agak shock, ternyata penginapan tersebut hanya ada satu kamar saja, sehingga ia terpaksa tidur di satu kamar bersama dengan Chinatsu malam ini. Lalu setelahnya Taiki pun di sini menelpon ibunya bahwa ia dan Chinatsu tidak bisa pulang malam ini karena jalur kereta yang kini sedang terkena longsor. Namun di sini Taiki tidak mengatakan bahwa dirinya kini tidur di satu kamar bersama Chinatsu, dan Taiki malah mengatakan bahwa ia saat ini sedang bersama beberapa temannya. Lalu agar suasana tidak terasa canggung, di sini Chinatsu sudah menyiapkan beberapa permainan untuk mengisi waktu malam mereka. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba Nagisa video call dengan Chinatsu sebab ingin memastikan keadaan dari Chinatsu. Seketika Taiki di sini bersembunyi di balik meja agar ia tidak ketahuan sedang bersama Chinatsu. Dan di sini Nagisa terlihat merasa agak tenang karena sepertinya Chinatsu sudah merasa agak baikan, yang mana sepertinya berkat Taiki yang menghibur Chinatsu tadi, sehingga membuat beban dari Chinatsu saat ini sudah terasa agak ringan. Lalu setelahnya di sini Taiki mencoba meminta maaf kepada Chinatsu tentang kala itu ia yang mengatakan kepada Chinatsu bahwa ia pergi ke festival kembang api bersama dengan teman-temannya, yang padahal waktu itu Taiki malah pergi berduaan bersama Hina karena tidak ada temannya yang bisa ikut pada waktu itu. Chinatsu yang tahu pun di sini juga ikutan meminta maaf kepada Taiki karena perkataannya waktu itu bisa membuat Taiki merasa tersakiti di saat Taiki yang kala itu akan menjalankan turnamen tingkat provinsi. Dan singkatnya di sini akhirnya mereka pun bisa saling memaafkan sehingga membuat kondisi mereka saat ini tidak terasa canggung lagi. Hari esok pun tiba. Di saat Chinatsu yang bangun tidur, di sini Chinatsu pun merasa cukup terkejut karena rupanya Taiki semalaman tidur di atas kursi. Dan di sini Chinatsu pun terlihat cukup senang, apalagi ia melihat ekspresi lucu dari Taiki ketika Taiki yang sedang tidur di atas kursi. Oke, untuk pembahasan anime Anohako episode 14 dan 15 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.